Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ngapak Rantau. Pada video kali ini Mama Ke akan berbagi tutorial membuat kancing rajut. Seperti apa proses pembuatan kancing rajutnya? Mari langsung saja kita mulai. Untuk membuat kancing rajut kali ini menggunakan benang polycherry. Untuk warnanya sembarang saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita hanya membutuhkan benang sepanjang kurang lebih 3 meter. Lebih baik panjang benang dilebihkan ya, agar tidak kurang saat pembuatan kancing rajut nanti. Selanjutnya kita menggunakan jarum kristik atau jarum berukuran besar dengan lubang besar dan ujung yang tumpul seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita menggunakan pensil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benang sudah Mama Ke potong kurang lebih sepanjang 3 meter. Selanjutnya kita masukkan benang ke dalam jarum. Kita ambil satu ujung benang, kemudian masukkan ke lubang jarum. Perhatikan cara memasukkan benangnya. Nah, seperti ini sudah masuk ya benangnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita ambil ujung benang yang satunya. Ujung benang yang satunya kita lilitkan ke badan pensil. Perhatikan cara melilit benang. Banyaknya lilitan terserah saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak lilitan, semakin gembul hasil kancing rajutnya. Ini Mama Ke lilit kurang lebih sebanyak 20 kali lilitan. Hasilnya seperti ini setelah selesai melilit benang. Selanjutnya kita ambil jarum, kemudian kita masukkan jarum di sela-sela lilitan benang. Perhatikan caranya. Seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Pastikan semua benang ada di atas jarum. Kemudian tarik. Langkah selanjutnya kita lakukan cara yang sama. Kita masukkan jarum ke dalam lilitan. Kemudian perhatikan benang yang menempel pada jarum di bagian bawah ini kita putarkan, kita lilitkan ke belakang jarum seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kemudian kita tarik jarum. Perhatikan hasilnya seperti ini. Jadi benang yang aktif ada di tengah-tengah lilitan. Kemudian kita kencangkan dan lepas dari pensil. Hasilnya seperti ini ya, lilitan benang yang tadi ada pada pensil terikat kuat. Jadi ada lubang di bagian tengah lilitan. Dan kita akan bekerja di bagian tengah lilitan ini. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi, masukkan jarum di bagian tengah lilitan. Kemudian putar benang yang ada pada jarum ke belakang jarum. Kemudian kita tarik. Perhatikan hasilnya. Hasilnya seperti ini.
benang aktif ada di tengah-tengah lilitan. Kemudian kita kencangkan. Kita ulangi langkahnya, perhatikan baik-baik. Caranya sama seperti saat kita membuat tusuk veston pada saat kita menjahit sulaman. Hasilnya seperti ini. Di sini terdapat garis ikatan seperti ini. Ini simpul-simpul tadi yang kita buat. Kita lanjutkan cara yang sama seperti tadi sampai lingkaran selesai. Jangan lupa hasil simpul kita rapikan. Hasilnya seperti ini ya, setelah kita selesai membuat simpul. Jadi bagian tepinya muncul garis-garis seperti ini ya, hasil simpul tadi. Selanjutnya kita rapikan, kita masuk di lubang pertama simpul yang kita buat. Di bagian ini, di sini kita masuk, kemudian tarik. Hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan bekerja di bagian tepi garis yang terbentuk oleh simpul tadi. Kita bekerja di bagian ini, lubang-lubang simpul yang tadi pertama kita buat. Perhatikan cara pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan jarum di bagian lubang ini. Kemudian benang bagian atas melilit melewati depan jarum. Perhatikan. Kemudian kita tarik benang dan kencangkan. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi langkahnya. Hasilnya seperti ini ya, jadi garis tepi semakin menonjol terlihat. Kita lakukan langkah ini sampai selesai lingkaran.
Hasilnya seperti ini ya. Garis tepi kancing rajutnya semakin terlihat. Ini bagian belakangnya seperti ini. Kemudian kita rapikan sisa benang dengan menyelipkan di bagian belakang kancing rajutnya. Nah, kita selesai langkah-langkah membuat kancing rajut. Hasilnya seperti ini. Jika kancing rajutnya langsung dipasangkan ke aplikasi, sisa benang tidak usah dipotong karena ini untuk mengikat nanti. Ini beberapa contoh hasil kancing rajut yang Mamake buat. Ini yang kita buat tadi bersama-sama, hasilnya seperti ini. Kemudian ini contoh Mamake buat dengan benang katun poli besar. Hasilnya lebih halus dibandingkan dengan benang polycherry. Kemudian ini menggunakan benang polycherry, tapi Mamake buat 2 kali putaran. Hasilnya lebih gembul ya dibandingkan yang berwarna pink tadi, karena yang berwarna pink tadi hanya 1 putaran. Seperti ini. Terlihat ya perbedaannya. Yang berwarna pink lebih tipis dan yang berwarna kuning lebih gembul. Maksud dari 2 kali putaran agar terlihat lebih gembul yaitu seperti ini. Ini sudah Mamake buat 1 kali putaran ya. Kemudian dengan langkah yang sama kita buat simpul seperti yang pertama. Kita tumpuk di atasnya seluruh kancing rajutnya. Perhatikan caranya sama seperti awal tadi kita membuat simpul, hanya kita buat 1 putaran lagi. Hasilnya seperti ini. Terlihat ya perbedaannya, yang 1 putaran dan 2 putaran. Yang 2 putaran hasilnya lebih tinggi dan lebih gembul. Kita lakukan langkah ini sampai selesai. Hasilnya seperti ini ya, yang 2 putaran. Ini juga Mamake hias dengan manik-manik agar lebih cantik. Untuk besar kecilnya hasil kancing rajutnya terletak pada besarnya diameter alat untuk melilit awal kita membuat kancing. Yang pink tadi kita lilit dengan pensil, dan yang berwarna coklat ini tadi Mamake buat dengan melilit pada jari. Jadi hasilnya lebih besar. Jadi ukuran besar kecilnya kancing rajut tergantung alat untuk melilit benang pada awal dan berapa lapisan kita membuat simpul-simpul keliling.
Demikianlah tutorial pembuatan kancing rajut dari memakai. Semoga bisa dapat dipahami dan dimengerti ya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, tulis di kolom komentar. Matur suwun. Wassalam.